Mediasi tindak lanjut permasalahan lahan Dadi Purba dengan PT Agrokarya Prima Lestari, Kotim. Dilaksanakannya mediasi setelah belum menemui titik temu mediasi di Rumah Makan Kelakai pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Agustus 2023 yang dimediatori oleh Dan Ramil Kuala Kuayan. Tanggal 21 September tahun 2023. Dalam mediasi hari ini Kamis tanggal 21 September tahun 2023 di Polres Kotim yang dimediatori oleh Kapolres Kotim langsung yaitu AKBP Sarpani, SIKMM dan dalam mediasi kali ini dihadiri oleh tim Dadi Purba, tim PT Agrokarya Prima Lestari dan dalam hal ini dari tim Dadi Purba terdiri dari 5 personil sementara dari tim perusahaan terdiri dari 6 termasuk 1 dari masyarakat setempat personil dan 1 dari Babinsa Kuala Kuayan serta dari anggota Polsek Kuala Kuayan serta perwakilan dari Pemda Kotim. Mengingat mediasi yang pertama di perusahaan gagal menemui kesepakatan, yang dilanjut dengan mediasi kedua di Rumah Makan Kelaki yang juga belum menemui titik temu dan dalam mediasi ketiga di ruangan meeting Polres Kotim pada hari ini Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Dalam pelaksanaan mediasi kali ini di ruangan meeting Polres Kotim yang dibuka langsung oleh Kapolres Kotim yang didampingi oleh AKP Agung dan anggota lainnya, yang dalam hal ini diharapkan bisa diselesaikan dengan baik meskipun sudah pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pemortalan di wilayah perusahaan tersebut. Dalam hal lain juga di mana disebutkan oleh perusahaan terhadap Kapolres bahwa lahan yang dimaksud sudah diganti rugi. Dalam hal ini Dadi Purba menjelaskan legalitas surat diberikan ke kuasa hukum Dadi Purba Eko Kristiawan, SH dan sudah beberapa kali mediasi termasuk di Kecamatan Bukit Santuai dan menjelaskan kronologi awal sebelumnya termasuk hal SKT dan sebagainya. Dan dalam kejelasan lain disebutkan bahwa dalam keterangan baru bahwa bila ada terbit SKT baru maka SKT lama tidak berlaku dan yang akhirnya Dadi Purba dijadikan tersangka dalam hal ini. Dan bila aurat itu yang membuat pemerintah desa seharusnya Pak pembuat surat yang ditangkap bukan saya. Jelas Dadi Purba. Bahkan Dadi Purba menjelaskan hal legalitas terhadap perusahaan yang diduga tidak ada. Dan dalam hal ini dijelaskan juga jangan sampai adanya gerakan atau tuntutan yang lebih besar karena dijelaskan bahwa sudah adanya persiapan 4 desa yang siap bergerak dalam hal ini tinggal bagaimana Dadi Purba dan jangan sampai perusahaan jangan lebih besar kerugiannya dan menjelaskan dan ditegaskan ini mediasi terakhir dan jangan ada bentrokan masyarakat dan perusahaan jelasnya. Serta dijelaskan juga bila diminta legalitas maka pihak Dadi Purba siap menyajikan mau berapapun jumlah lembarnya karena yang asli sudah diserahkan ke pengacaranya namun pengacaranya tidak lagi bisa dihubungi dan tidak jelas tempat tinggalnya. Katanya. Sementara yang ada adalah KP SKT yang langsung diberikan ke mediator. Kemudian dari pihak perusahaan yang disampaikan oleh pihak perusahaan yaitu dengan menjelaskan bahwa saksi perusahaan yaitu Mor yang juga Babinsa Koramil Kuala Kuayan. Dan karena pertanyaan legalitas dari perusahaan yang ditanyakan ke perusahaan silahkan menanyakan ke pemerintah kabupaten karena surat izin Pemkab yang mengeluarkan katanya. Selanjutnya perizinan dirasa cukup karena dia yang ngurus perizinan dari awal kantor perwakilan perusahaan, dan rupiah mengacu pada arahan pemerintah setempat pada saat itu. Dilanjutkan oleh ASEAN dari pihak perusahaan menjelaskan dan menyerahkan diduga adalah bukti GRTT,
ganti rugi tanam tumbuh dari perusahaan. Dari evaluasi semua maka diminta break dulu mengingat ada temuan kalau data wilayah yang dibuat perusahaan dibuat di wilayah pemerintahan Seruyan bukan Kotim sementara perusahaan ada di wilayah Kotim masuk Kecamatan Bukit Santuai. Yang berarti lahan adalah salah lokasi dari fisik atau administrasi yang ada dan cacat demi hukum dalam hal ini. Penjelasan lanjutan dari pihak perusahaan yang disampaikan oleh Mor diminta Kapolres untuk penjelasan hal lahan yang dan menyatakan bahwa lahan bina desa Sarfatim saat itu bahwa tanah yang dimasalahkan adalah klaim Dadi dan disampaikan bahwa tanah Dadi Purba ada di wilayah atau lokasi lain tapi tetap di wilayah Sinarmas. Penjelasan Dadi Purba dalam ulasan Mor di atas menjelaskan. Sebelumnya Dadi mengklaim hal bina desa dan tidak ada komplain dari siapapun saat itu hingga menjualnya. Kenapa baru sekarang baru muncul saksi sejarah sementara umur jauh lebih tua Dadi Purba. Dan bahkan pernah juga Mor menutup lahan yang dimaksud dan tidak ada yang memprotes jelas Dadi Purba. Yang dilanjut dengan pembacaan hasil pertemuan di rumah makan Kelakai. Yang sebelumnya menuntut 50 juta per hektar hingga turun jadi 25 juta per hektar. Dan ada pandangan bahwa perusahaan bayar maksimal 5 juta per hektar dan perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan Dadi Purba dan ini akan dilanjutkan ke eksekutif manajemen. Namun hanya 1 juta per hektar dalam jawaban perusahaan. Tanggapan pihak perusahaan atas penyampaian Dadi Purba adalah, perusahaan tidak mengakui adanya lahan milik Dadi Purba dan tidak mengacu ganti rugi dan menyatakan adalah 5 juta hanya pertimbangan saja. Adapun lahan yang sebenarnya belum diganti rugi tapi hanya 1,5 hektar dan itu hanya keterangan Mor dan luasan tersebut dibantah oleh Dadi Purba karena kepemilikan Dadi Purba adalah 75 hektar akunya. Keterangan Pemda menjelaskan mediasi adalah pendengaran kedua belah pihak dan untuk menjadikan tolak ukur untuk win-win solusi dan berharap tetap kondusif dan dalam akhir kata dari perusahaan adalah punya hukum karena adanya izin. Tambahan Dadi Purba hal izin prinsip dari perusahaan bisa nunjukin izin prinsip. Adapun pada akhirnya pertemuan Kapolres meminta selama ada mediasi berproses jangan ada kegiatan yang mengganggu stabilitas keamanan dari pihak Dadi Purba dan diharap penyelesaian hal ini segera rampung. Tutupnya, Nunu G. A. S. Wartawan Investigasi